perjuangan Mbak di negeri Hong Kong ini sebetulnya bukan tugas dan kewajiban sebagai istri, tetapi peran sebagai suami. Ketika suami ditinggal istri, maka belum tentu laki-laki mampu menggantikan peran seorang ibu untuk anak-anaknya. Tapi ketika istri ditinggal suami, maka wanita mampu menggantikan peran suami untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Liburan kali ini mau ngaji ya, mau ngaji, pengajiannya Ustadz Jaka Tarub. Nih ya, ini belum mulai, jam 10 mulainya, sekarang jam gak ketok, jam 9 kurang. Oh kalau jamnya giat deh nih, jam 9 kurang 3 menit. Coba ikutin bareng-bareng. Alhamdulillah, Bini'matillah Tatimus Salihat. Mudah-mudahan yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh dibanyakin duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang belum punya jodoh ketemu dengan jodohnya, yang artinya kompak selesai ngaji naik gajinya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
berjamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fatih Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim walhamdulillahi rabbil amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka dari kampung halaman yang memang latar belakang berbeda dan kita disatukan dalam majlis berada di Gedroton di negeri Buton. Yang Ustaz kalau ceramah baru naik belum dikasih minum sama makan begini. Alhamdulillah. OTW sedang dipersiapkan ya. Mbak, kita saat ini berkumpul di masjid ini dengan izin Allah. Betul? Dari latar belakang masing-masing. Kalau kita belum bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan perlombaan para orang yang soleh, minimal kita berlomba-lomba untuk bertobat kepada Allah dari orang yang salah. Setuju? Maka semuanya yang hadir saat ini insya Allah menjadi penghuninya surganya Allah. Cinta sama Allah. Dalam muqaddimah tadi saya baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Boleh saya baca ayatnya? Yang panjang atau yang pendek? Yang keras apa yang lembut? Ini gimana awalnya? Yang sedang-sedang asik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika engkau mencintai aku, wahai Muhammad, ikutilah Muhammad, maka aku, kata Allah, akan mencintaimu. Aku akan ampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang aku cinta kepada Allah, maka ikuti baginda Nabi. Beliau memiliki 3 tingkatan akhlak. Yang pertama hasanah, yang kedua karimah, yang ketiga adalah azimah. Hasanah artinya baik, karimah artinya mulia, azimah artinya agung. Maka pribadi kita meneladani akhlak Rasul bukan hanya bisa mengaplikasikan dalam akhlak, tetapi mencintai beliau. Sering-seringlah bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika baginda Nabi kita duduk bersama para sahabat, sehingga beliau berlinang air mata seraya mengucapkan kalimat, aku merindukan saudaraku. Ya Rasulullah, siapakah saudaramu? Bukankah kami adalah saudaramu? Kalian adalah sahabatku. Kalian duduk bersamaku dekat.
kalian bisa menatap wajah aku, tapi saudaraku tidak pernah dekat dengan aku sebagaimana kalian saat ini berada di sampingku. Belum pernah menatap wajahku, tapi mereka duduk dalam majelis beriman kepadaku. Mereka semangat menghidupi sunah-sunahku, dan mereka seringkali membaca sholawat untukku. Siapa yang dianggap saudara oleh Rasul? Kita yang saat ini berjuang di negeri Hong Kong, yang saat ini hadir di Masjid TSE. Ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali wajah umatmu, sedangkan umatmu bukan hanya ada di Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Singapura, bahkan di seluruh muka bumi. Umatmu begitu besar dan banyak jumlahnya. Wa wajhu asyadu bayanan minal qamar. Umatku bakalan hadir di hari kiamat, wajahnya indah, lebih indah dari malam bulan purnama. Indahnya bulan. Rasulullah baik atau tidak? Rasulullah bersedekah atau tidak? Karena orang baik itu dekat sama Nabi Muhammad, orang baik itu dekat sama Allah, orang baik itu dekat sesama manusia, orang baik itu dirindukan surga, orang baik jauh dari api neraka. Sebaliknya, kalau yang pelit tidak akan pernah dekat sama Rasulullah, yang ada dekat sama neraka. Bahkan dipertegas oleh orang Arab, al-bakhilu majnun, orang pelit itu stres. Kalau bahasa Hongkong stres apa mas? Sisin. Cisin. Betul. Cisin. Al-bakhilu majnun, kata orang Arab, orang pelit itu cisin. Berarti kalau ada mboe rajin ngaji masih pelit, berarti mboe. Kalau ada suami rajin ngaji tapi masih pelit, berarti suaminya. Kalau ada ustadz rajin ceramah tapi masih pelit, berarti ustadznya. Oke ya. Oke ya. Bang. Cici. Sampai mana ceramah saya? Sedekah itu seperti misbah, laksana lampu penerang di alam kubur. 100.000, 50.000, 5.000, yang mana kira-kira masuk bersedekah? $100, $50, $2, yang mana masuk ke sedekah? Cici. Gak masalah, sedekah itu yang penting besar tapi ikhlas. Daripada kecil tidak ikhlas. Cici. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematian hamba. Hamba minta kembali dihidupkan ke alam dunia. Mau ngapain? Mau bersedekah, fa'asadaqah wa aku minas sholihin, maka akan aku hartaku sedekahkan, niscaya aku tercatat sebagai hambamu yang soleh. Jawab malaikat, makanya jangan cici. Siap bersedekah? Agar dihindarkan dari langsung membaca sholawat. Itulah orang yang paling baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak, cinta gak sama Allah? Kepingin gak dapat senyuman Allah? Kepingin gak dapat keriduannya Allah? Ridallahu fi ridal walidain
wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah, ridho orang tua kita. Murkanya Allah, murka orang tua kita. Ada di antara kita yang belum sempat video call dengan orang tua. Ada di antara kita yang belum sempat balik ke rumah orang tua. Ada di antara kita yang orang tuanya telah wafat. Ada di antara kita yang belum sempat berziarah di kuburan orang tua kita. Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, wahai baginda Nabi, kepada siapa aku patut peduli dengan baik? Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Qala summa man abuka, baru bapakmu. Barang siapa yang kepingin melihat Allah tersenyum, maka pandanglah wajah kedua orang tua kita. Ibumu tersenyum, maka Allah sedang tersenyum kepadamu. Ibumu tertawa, maka Allah sedang bahagia untuk memberikan keberkahan untukmu. Ibumu ridha, maka kerinduan Allah ada pada dalam hidupmu. Tapi di antara kita mungkin ada yang punya masalah kepada orang tua. Barangkali ada di antara kita yang belum sempat berziarah kepada orang tua. Apalagi di antara kita yang belum sempat mencium tua. Wa antakuna waladan salihan li'an asyashina ahabba ilaihi min salati nafsika. Siapa anak yang ngaji, duduk dalam majlis ilmu, dia berzikir, bahkan dari kejauhan dia jauh dari orang tua, tapi dia masih taat kepada Allah, dia masih salat, dia menjaga kehormatannya, dia jaga kerudungnya, dia jaga auratnya, dia perbaiki hidupnya, maka pahalanya secara otomatis mengalir untuk kedua orang tuanya. Bahkan keadaan orang tua di alam kubur tersenyum menatap anaknya yang dalam perjuangan dengan keberkahan. Sedih mbak. Kenapa sedih? Ibu jadi raja, anak sudah pasti jadi pangeran. Kebutuhan anak terpenuhi. Ibu sebagai mbak sebagai ibu, lihat sama anak di kampung halaman. Mbak rela banting tulang perah keringat, bahkan diomelin majikan, bahkan direndahkan majikan. Mbak berjuang, taruhannya hidup, mati, tetesan air mata, air keringat, air darah. Ibu perjuangkan. Nanti dulu saya lagi hidup. Ini sampai jam berapa? Jam 1. Udah berapa ustaz yang mati di sini udah? Udah nggak mau berarti. Partai. Ya tahu kan saya manusia mbak. Teladani akhlak baginda Nabi kita. Ini mumpung ada mas-mas ikut ngaji, ini nasihat buat laki-laki. Wa khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik di antara kalian, hai para suami, yang paling baik kepada istri. Betul. Ya, duduk aja untuk duduk. Wa khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik di antara kalian, yang paling baik, hai para suami, kepada istri. Karena baginda Nabi kita begitu baik kepada istrinya, maka perempuan yang dimuliakan oleh Allah adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Perjuangan Mbak di negeri Hong Kong ini sebetulnya bukan tugas dan kewajiban sebagai istri, tetapi peran sebagai suami. Ketika suami ditinggal istri,
anaknya. Tapi ketika istri ditinggal suami, maka wanita mampu menggantikan peran suami untuk keluarga. Ayo wanita, salam. Bukan mobil pengaruh pusing. Wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk, Mas. Orang tulang Bukan dari kaki, bukan tulang punggung. bukan dari dengkul, bukan dari kepala. Kalau dengkul direndahkan, kaki diinjak-injak, dari kepala disanjung terhadap kodratnya. Tapi tulang rusuk dekat dengan hati, perempuan ini dimengerti dan dicintai. Tulang rusuk dekat dengan bahu, perempuan ini berada di sampingmu. Tulang rusuk dekat dengan jantung, perempuan ini hidup dan juga disanjung. Masuk. Masuk. Lali wes, lali. Mas tahu kenapa perempuan itu diciptakan dekat dengan hati dan tulang rusuk? Karena perempuan itu baper. Baper yang digigit krenyes-krenyes, yang belum makan. Baper itu bawa perasaan. Ketika wanita dicintai, maka cintanya lebih besar dengan siapa yang mencintaimu. Tapi ketika disakiti hatinya, sampai kapanpun rasa sakit itu diingat dalam memori hidupnya. Begitulah wanita, dia selalu mengingat ketika dia disakiti, tapi dia dengan mudah dilupakan ketika dia yang menyakitkan. Balik meneh. Hai para suami, kalau kalian tidak bisa membuat istrimu tersenyum, maka janganlah membuat istrimu meneteskan air mata. Hai para suami, kalau kalian tidak bisa membuat istri bahagia, jangan sekali-kali kalian membuat istri menderita. Karena istri amanah dari Allah, karena istri adalah tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti, bukan hanya dunia tapi akhirat. Maka nafkahilah istrimu, naungilah istrimu, bahagiakanlah istrimu. Kalau mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dari suami, maka dia akan mencari kebahagiaan di luar sana. Maka banyak yang tertipu dengan Bangladesh. Maka banyak yang tertipu dengan gombalan Pakistan. Anak Indonesia ya podo kok. Hai para wanita, hai wanita, lam yaknab rahmatillah. Jangan sekali-kali putus dari rahmat Allah. Kita ini pendosa, memang bukan ahli pahala, tetapi kita hamba Allah yang memiliki hak untuk bertobat. Setuju? Ngepel bukan tugas istri, nyapu bukan tugas istri, nyuci piring bukan tugas istri, cari nafkah bukan tugas istri, bahkan ngurus anak bukan tugas istri. Itu semua menjadi kewajiban suami. Maka tugas istri cuma satu, taat sama suami. Kalau suami memerintah nyuci, ngepel, ngurus anak, satu jelas. Ada Belanda. Podo wae. Bukan titik menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, kecintaan kepada Nabi. Itulah yang membuat kalian tampil cantik. Asik. Cantik wajah sendiri masa bakalan tua. Maka ini catatan buat kita para suami. Cantik butuh skincare, bukan fresh care. Alis dikerang-kerangin mirip alis mata sincang. Boleh asal jangan dikerok, apalagi ditato, haram.
punggungnya. Mata jadi blok-blok dari sipi vitamin maskara, mirip anti badai tsunami. Silahkan keluar kerja, asal jangan pas ada topan. Kejut angin mengsok ke sini, mereh dan merintih. Kelopak mata diwarnain ungu kebiru-biruan, mirip burung hantu, namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil, mirip orang drakor Korea dan China Sokong. Cantik perlu bukan? Berhias perlu enggak? Itu semua untuk gairah cinta. Begitu mbak nanti pulang ke kampung halaman, sajikan depan suami, itu ada gairah cinta. Kalau istri tak pandai berdandan, kalau istri tak pandai mempercantik diri, maka tidak akan pernah ada gairah dalam rumah tangga. Setuju? Bibir dimerah-merahin, itu namanya apa? Bukan lipstick, gincu. Ada lagi apa? Lipen. Kalau di kampung disebut apa? Benyes. Nah itu cocok banget. Lipstick ini diciptakan oleh orang Inggris buat orang Hong Kong, China, Taiwan, Korea. Memang orang-orang Asia yang memiliki perempuannya bibir tipis, maka dinamakan lipstick. Lip bibir stick guys, biar kelihatan jelas ada garis bibirnya. Enggak bibir gede. Benyes. Tapi lisan dulu walaupun benyes. Mulut ini, bibir ini saksi kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecantikan dan ketampanan sejati, karena kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah